Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama di ruangan kelas dalam keadaan sehat walafiat. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Minta tolong ketua kelas untuk mempersiapkan. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Ihsan. Ada yang nggak masuk? Ada. Ada Bu. Kenapa nggak ada? Ada. Di PDD Bu. Oh, ikut kepanitiaan. Ya. Ikut OSIS. Oke. Pada pagi hari ini kita sudah masuk di bab suhu dan kalor. Nah, untuk pembelajaran pada pertemuan sekarang kita akan fokus ke materi suhu. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran kooperatif learning. Peserta didik mampu membangun kesadaran akan kebesaran Allah SWT dan mampu menunjukkan sikap kritis, jujur, bertanggung jawab dalam menerapkan prinsip suhu dan kalor dalam kehidupan sehari-hari serta melakukan diskusi sebelum presentasi. Nah, sebelum masuk ke materi, dicek terlebih dahulu kanan kirinya, samping belakangnya ada sampah atau enggak? Enggak ada ya, sudah pasti ya. Oke. Nah, apa itu suhu? Apa yang kalian ketahui tentang suhu? Atau gambaran kalian? Panas. Dingin. Yang pertama, panas. Orang yang memiliki Kedua, dingin. Apalagi? Apa yang kalian ketahui tentang suhu? tidak panas. Dingin. Demam. Oh, demam. Sumber. Ayo panas itu sumber. Raining. Itu masuk ke musim raining. Nah, ini nggak salah ya, benar ya, karena panas, dingin, demam itu berhubungan dengan suhu. Nah, kita lihat lebih lengkapnya. Coba Ibu minta tolong salah satu membacakan pengertian dari suhu. Ini. Nah, silakan Mbak Ili. Suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut, dan sebaliknya. Semakin rendah suhu suatu benda, maka semakin dingin benda tersebut. Nah, semakin tinggi suatu benda, maka semakin panas benda tersebut. Begitupun sebaliknya, semakin rendah suatu benda, maka semakin dingin benda tersebut. Nah, di suhu ini juga terdapat titik beku dan titik dingin. Pasti sudah kalian pelajari di SMP atau MTS ya, terkait titik beku dan titik dingin. Nah, kita pasti tahu ya titik beku itu apa. Nah, titik beku itu bisa diambil dari istilah semakin rendah suhu maka semakin Dingin. Semakin ini kan maka Makin dingin. begitupun sebaliknya, yang titik-titik itu ada yang tahu nggak satuan suhu itu apa? Kelvin. Ada apa aja? Selanjutnya, nah, pasti kalian sudah pernah demam, pasti ya, sudah pasti ya, kalian mengalami demam
di dokter biasanya diperiksa nih. Biasanya menggunakan apa? Termometer. Nah, termometer ini merupakan alat ukur suhu. Di sini Ibu ada beberapa macam jenis termometer atau alat ukur suhu. Nah, yang pertama itu termometer cair. Termometer cair ini biasanya digunakan untuk menghitung rasa, atau dulu sering digunakan pada koefisien Y yang teratur. Nah, karena dikarenakan rasa itu bersifat racun, nah penggunaannya sudah mulai dibatasi. Kemudian yang kedua itu termometer dimetal. Ini sudah jarang kita temui ya, pasti kita temuinya di pabrik-pabrik industri, karena digunakan pada saat seperti mengukur bidang suhu di perusahaan di pabrik. Kemudian yang ketiga yaitu termometer inframerah. Nah, kemarin pada tahun 2020 ya atau 2019 atau 19 itu kan sudah mulai ada COVID ya. Nah, pasti kalian sebelum masuk ke ruangan atau ke rumah sakit pasti selalu dicek suhunya menggunakan termogun atau termometer inframerah. Ya, tulisannya termogun. Nah, ini termasuk ke dalam termometer digital. Selanjutnya yaitu termometer termokopel. Nah, di sini menghasilkan tegangan listrik, biasanya digunakan untuk mengukur suhu yang sangat tinggi. Kemudian termometer digital. Nah, kalian kalau misal sakit itu yang biasanya ditaruh di sela-sela, nah itu namanya termometer digital. Yang keenam yaitu termometer resistansi. Alat ukur ini bekerja berdasarkan prinsip perubahan resistansi listrik suatu bahan konduktor. Biasanya platinum seiring perubahan suhu. Nah, pada materi suhu pasti kita sudah tahu ya macam-macam skala suhu. Yang pertama yaitu skala Celcius. Nah, satuan skala Celcius yang biasa kita gunakan dan pada saat mengukur suhu tubuh itu menggunakan skala Celcius. Skala Celcius yang pertama titik acuannya titik beku air murni pada tekanan 1 atmosfer adalah 0. Jadi di skala Celcius ini satuannya derajat Celcius, memiliki titik beku yaitu 0 derajat Celcius. Kemudian digunakan pada saat digunakan di seluruh dunia dan terutama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu skala Fahrenheit yang memiliki titik beku air yaitu 32 derajat Fahrenheit, sedangkan titik didih air yaitu 212 derajat Fahrenheit. Nah, di Amerika Serikat biasanya menggunakan Fahrenheit. Kalau di sini kita belum menggunakan ya. Biasanya di Amerika Serikat. Wow. Kemudian nomor 3 yaitu skala Kelvin. Di skala Kelvin ini memiliki titik suhu terendah yang mungkin mencapai 0 derajat Kelvin. Kemudian penggunaannya biasa di laboratorium internasional. Yang selanjutnya yaitu skala Reaumur. Di skala Reaumur ini memiliki titik beku sebesar 0 derajat Reaumur dan titik didih sebesar 80 derajat Reaumur. Biasanya digunakan di Eropa, terutama di Prancis dan Jerman. Selanjutnya, nah ini perbandingan skala suhu ya. Untuk Celcius yang tadi Ibu jelasin, untuk Celcius ini memiliki titik beku air 0 derajat Celcius, kemudian titik didih air 100 derajat Celcius. Fahrenheit 32 derajat Fahrenheit dan titik didih airnya 212 derajat Fahrenheit. Kemudian Kelvin memiliki titik beku air sebesar 273 Kelvin dan titik didih air 373 Kelvin. Kemudian Reaumur adalah memiliki titik beku 0 derajat Reaumur dan titik didih air sebesar 80 derajat Reaumur.
yang mau ditanyakan? Belum, Ibu. Nah, jadi ini ada konversi suhu. Cara mengonversi suhu dari satu skala ke skala yang lain, nanti kita bisa menyamakan titik bawah skala yang akan diubah, kemudian mencari perbandingannya. Nah, ini sudah bisa kalian pahami ya untuk ketetapannya. Kenapa sih ini Celsius ke Fahrenheit bisa 9/5? Nah, 9/5 itu diambil atau diperoleh dari perbandingan antara Celsius dan Fahrenheit. Jumlah interval suhu diperoleh dari perbandingan antara titik didih air dan titik beku air pada suatu skala tersebut. Nah, jumlah interval itu juga dapat diperoleh dengan cara mengurangkan. Jadi dari nilai titik didih dikurangi dengan nilai titik beku. Contohnya seperti ini. Ini sudah ditulis ya? Sudah, Bu. Bagus ya? Iya, Bu. Misal kita akan mencari jumlah interval dari skala Fahrenheit. Ini jumlah cara menghitungnya, titik bawahnya tadi berapa? Titik bawahnya yaitu 32 derajat. Nah, ini di bawah dikurangi titik bawah kemudian titik atas 200. Nah, kita cari jumlah intervalnya dengan cara titik atas dikurangi titik bawah. Yaitu 180 derajat ini ya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, tadi sudah Ibu jelaskan terkait konversi suhu. Sekarang kita amati contoh soal, kemudian nanti Ibu minta tolong ada yang mengerjakan ceritanya. Nah, suhu badan lisan pada saat pagi hari adalah 35 derajat Celcius. Jika suhu tersebut dikonversi ke dalam bentuk Fahrenheit, maka dapat diperoleh. Nah, tadi kan sudah ada ya rumus-rumus atau ketetapannya. Itu kan pertanyaannya Celcius ke Fahrenheit. Kita cari di sini. Celcius ke Fahrenheit dan 9/5 derajat Celcius ditambah 32 derajat Fahrenheit. Nah, seperti itu ya. Baik. Kemudian ada contoh soal lainnya yang belum ada jawabannya. Ibu minta tolong salah satu iya, silakan dikerjakan dulu, nanti yang sudah bisa mengerjakan nanti ini kan Bu lihat. Oh iya, rumusnya. Tadi Kelvinnya 200. Ini kan berarti konversi dari Kelvin ke Celsius ya. Nah,
Nah, ini 323 Kelvin itu berapa derajat Celcius? Siapa? Ya. Biasanya kalau Celcius jelas. Oke, diketahui Kelvinnya 323 Kelvin, sedangkan Celciusnya, nah, jawab benar ya? Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Selanjutnya Ibu ada KBD untuk kerja kerjakan. Silakan untuk membentuk dua kelompok. Sudah. Kelompok satu. Untuk waktunya Ibu beri 10 menit ya. Silakan berdiskusi dengan teman-teman. Oh iya, sebentar. Di lembar ketiga ini kan ada apa namanya, pencocokan ya, ya menjadi pasangan. Di sini kan kepotong ya. Nah nanti kalau misalnya di jawaban di sini tuh ada yang di sini, nanti kalian tulis aja ya. Oke Bu. Jangan lupa tulis nama sama kelompok. Untuk jawabannya bisa kalian cari di buku paket halaman 40 sama silakan buka internet. Jauhnya.
Mau beda. Dan Ada yang ini. Nah, ini tuh Sama sebenarnya sama ya, sama-sama digital. Tapi kalau biasanya di kuis itu ini sebenarnya sama, cuma buat pengecer aja. Aku terbentuk yang bawah Apakah sudah selesai? Ini yang buat biasanya kalian kelompok dua sudah selesai? sudah. Dua menit lagi ya? oke. Sudah Bu? Sudah selesai Pak? Sudah. Oke, silakan perwakilan kelompok untuk mempresentasikan. Jawab sih. Untuk yang nomor 4 di amati saja. Nomor 4 yang gambar tadi kalian Aduh, lihatkan. nggak bisa kami mau tunjukin. Oh ya. Silakan Silakan kelompok 1 atau 2 dulu. 1. Oke, kelompok 1. Kelompok yang lain sama teman-teman dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang suhu itu adalah tinggi rendahnya panas maupun gas. Kedua, sebutkan dua fenomena yang berhubungan dengan suhu dan matahari, yaitu sakit demam dan memasak air panas. Yang ketiga, sebutkan skala suhu yang banyak digunakan di Amerika Serikat dan skala Fahrenheit. Terus yang nomor 4 yang termokopel itu gambar nomor 1, inframerah nomor 3, termometer cair nomor 2, termometer bimetal nomor 1, termometer digital nomor 6, termometer resistensi nomor 4, termometer kiri nomor 7. Yang kelima, bukan jenis skala termometer bisa ada di atas. Yang pertama adalah skala Celsius, yang dimana titik didihnya adalah 0 derajat Celsius dan titik didihnya adalah 100 derajat Celsius. Yang kedua adalah reaumur, yaitu titik didihnya adalah 0 derajat reaumur dan titik didihnya 80 derajat reaumur. Yang ketiga adalah Fahrenheit, di mana titik bawahnya adalah 32 Fahrenheit dan titik atasnya adalah 212 Fahrenheit. Yang
adalah Kelvin, di mana titik bawahnya adalah 273 Kelvin dan titik atasnya adalah 373 Kelvin. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 1? Tidak. Tadi contoh dalam kehidupan sehari-hari yang pertama Sakit sambil sama demam, yang kedua memasak air panas. nah soal itu beda. Oke, hitung-hitungan kelompok 1. Tadi yang nomor 4 sama semua ya yang Sama. tadi. Sama dengan tadi. Yang kelompok 2 siapa? Kelompok 1 didengarkan ya. Enggak mau. Oh, jadi hasil diskusi dari kelompok 2 yang pertama itu apa yang kalian ketahui tentang suhu? Suhu adalah panas dinginnya suatu benda atau derajat panas suatu benda. Terus untuk fenomena yang berhubungan dengan suhu dalam kehidupan sehari-hari ada menjemur baju dan membuat es batu. Skala suhu yang banyak digunakan di Amerika Serikat yaitu Fahrenheit. Terus ini Iya. Ada panasnya yang apa? Tadi ditulis Beda. Tadi udah. Contek sama. Benar yang Kita bisa meja. oh bisa gimana? Ini kesalahan tukang printnya gitu. Oh gitu. Nah, Boleh masuk. Menembus satu batas dan poinnya. Iya. sudah benar ya teman-teman? Nah, untuk yang nomor 5 itu skala termometer beserta titik acuannya. Yang Celsius itu titik bawahnya itu 0 derajat Celcius, atasnya 100 derajat Celcius. Untuk yang Fahrenheit, titik bawahnya itu 32 derajat Fahrenheit, titik atasnya yaitu 212 derajat Fahrenheit. Untuk yang Kelvin, titik acuan bawahnya itu 273 Kelvin, untuk titik atasnya yaitu 373 Kelvin. Untuk tremor yaitu titik acuan bawahnya 0 derajat tremor dan titik acuan atasnya itu 80 derajat. Tepuk tangan untuk kelompok. Tadi contoh fenomena dalam kehidupan sehari-harinya yang pertama Menjemur baju dan membuat es batu. jadi suhu itu berhubungan dengan perubahan suhu yang tadinya panas ke dingin, panas. Nah, teman-teman kan tadi menuliskannya kan bukan titik beku dan titik didih ya. Nah itu sama saja ya. Kalau untuk titik bawah itu untuk titik beku dan titik didih itu untuk titik atas. Sudah lanjut semua kelompoknya? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Sudah. Oke, selanjutnya ada yang mau bantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Bisa. Silakan Mas Isan. Jadi yang pertama itu suhu. Suhu itu adalah derajat atau panas dinginnya suatu benda atau derajat panas suatu benda. Nah, skala suhu itu ada 4. Pertama itu tremor, Celsius memiliki titik beku itu 0 derajat Celsius dan titik didihnya itu 100 derajat Celsius. Kedua itu adalah derajat Fahrenheit. Memiliki titik beku 32 derajat Fahrenheit dan titik atasnya 212 derajat Fahrenheit. Dan tiga itu ada Kelvin dengan titik didihnya itu adalah 273 dan titik didihnya itu titik bekunya 273 dan titik didihnya itu 33. Terakhir adalah skala Reaumur dengan titik bekunya itu 0 derajat Reaumur dan titik didihnya itu adalah 80 derajat Reaumur. Ya. Oke, tangan. Apakah ada yang mau menambahkan? Sudah. Sampai di sini sudah paham semua? Sudah. Oke. Selanjutnya kita akan minggu depan kita akan melakukan percobaan menggunakan termometer untuk menghitung mengukur suhu dari es dan air panas ya. Dan melanjutkan materi kalor. Mungkin sampai di sini pertemuan kita hari ini. Tetap semangat dan sehat selalu. Karena bentar lagi kita akan UAS ya teman-teman. Untuk oke. Sekian dari Ibu. Mohon maaf bila ada